Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pembahasan subuh ini kita akan membahas bayanu alamati amradil qulub wa alamatu audiha ila sihah. Bagaimana ciri-ciri hati yang sudah kena penyakit dan bagaimana cara supaya bisa kembali lagi. Jadi kalau sesuatu itu sudah kena penyakit, maka fungsinya tidak ada lagi. Mata kalau sudah kena penyakit, maka fungsi mata untuk melihat itu tidak ada lagi, artinya sudah berkurang. Begitu juga tangan, kalau sudah sakit maka fungsinya itu tidak 100% lagi. Begitu juga dengan hati. Hati ini kalau sudah sakit, maka fungsinya itu sudah berkurang. Maka di dalam pembahasan yang lain, Imam Ghazali mengatakan, al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau seandainya rajanya baik, maka anggota tubuhnya juga baik. Kalau rajanya tidak baik, maka anggota tubuhnya tidak baik. Maka di dalam kesempatan lain, beberapa ahli sufi dan mengatakan begini, kalau ingin mengetahui isi hati seseorang itu, maka kalian cukuplah melihat pergerakan anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya sering berbuat maksiat, berarti hatinya itu dipenuhi dengan maksiat. Kalau seandainya anggota tubuhnya itu dipenuhi dengan ibadah, karena sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Secara garis umum, secara umum, manusia itu untuk menghilangkan penyakit hati dengan ibadah ya. Jadi makanya kalau ibadah ini sudah hilang fungsinya, ibadah ini tidak ada lagi, maka fungsi hati itu sudah tidak ada lagi, sehingga hati ini menyuruh anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Maka ketika tangan berbuat maksiat, kita jangan menyalahkan tangan. Ketika tangan teken macam-macam, jangan kita salahkan tangan. Ketika mulut ini ngomong macam-macam, kita jangan salahkan mulut, tetapi salahkanlah hati yang menggerakkan semua anggota tubuh ini. Tangan seperti ini gara-gara gara-gara hati yang bermasalah. Mata melihat maksiat gara-gara hati yang bermasalah. Ya, jadi sekarang kita lihat bagaimana kita ingin tanda-tanda penyakit hati. Dan bagaimana cara supaya hati ini kembali sehat kembali. Dia kembali kepada fungsinya. Wa maradul aini ayata'adzar 'alaihal absar. Ya, ini diberikan gambaran dulu oleh Imam Ghazali. Contoh kata beliau, kalau ada orang sakit mata, maka dia tidak fungsi lagi, matanya itu tidak fungsi lagi. Tidak fungsi 100% lagi. Dia bisa melihat tetapi kurang ya. Famaradul yad ayata'adzar 'alaiha al-batash. Kalau ada orang sakit di tangannya, maka fungsi tangan itu sudah berkurang. Wa kadzalika maradul qalbi. Jadi demikian pula kalau kena penyakit hati. Penyakit hati kalau kita melihat di dalam kitabnya Syekh Dr. Yasir Burhami, penyakit hati yang membuat hati mendakduk memang. Itu penyakit hati. Kita ketika dengki sama orang lain, hati ini resah, berarti itu penyakit. Hati ini ketika menipu orang lain, dia susah, berarti itu penyakit.
Maka ketika seseorang tidak bisa tidur, itu berarti ada penyakit dalam hatinya. Tidak bisa dia minum obat ini, obat itu, tidak bisa. Penyakit itu tidak akan hilang. Susah tidur itu tidak akan hilang. Tak boleh obat tengut, hana tengut-tengut. Kenapa? Rupanya penyakitnya di hati. Maka cara mengobatinya, bukan kita obati yang lain, hati kita obati dulu. Jadi makanya penyakit-penyakit hati itu seperti dengki sama orang lain. Maka orang yang dengki ke gok, dia makin susah nih Pak. Ikalan gok tutah, bukan senang, dia susah. Makin lama makin susah. Dia sakit gara-gara apa? Gara-gara susah melihat orang lain. Ya, Pak. Akhirnya penyakit hati. Maka cara mengobatinya hanya pun aja buat spesialis. Kita pergi ke spesialis untuk mengobati penyakit dalam dan lain sebagainya, hanya boleh. Maka yang diobati hati dulu diobati. Hilangkan dulu penyakit-penyakit itu. Jadi maka cara mendeteksinya, hati ini sangat canggih sekali. Ketika seseorang berbuat maksiat, yang perbuatan maksiat itu ditolak secara syarak, hati ini memberikan sinyal. Seorang ketika berbuat maksiat, yang pertama memberikan sinyal adalah hati. Kalau ini tidak baik. Kalau nggak percaya, coba ribah orang lain sekali. Sedang duduk dan ribah orang lain, kegok. Tiba-tiba orang ribah itu ada di depan kita. Yang pertama sekali memberikan sinyal di anggota tubuh kita adalah hati. Hati mendaduk. Gedanya tak pengegok. Jadi kita membohongi orang lain, yang memberikan sinyal kalau itu tidak baik pertama sekali adalah hati, bukan akal. Akal mencari cara bagaimana supaya bisa mengelabui orang lain. Tetapi hati memberikan sinyal kalau yang dilakukan oleh akal itu tidak benar. Ya. Makanya akal ini harus dijaga selalu oleh hati. Seorang kalau akal itu, dia akan berpikiran bagaimana mengelabui orang lain, bagaimana cara dapat laba yang banyak. Maka itulah fungsi hati. Hati ini mengontrol. Sehingga dia memberikan sinyal. Kalau sudah kelewat batas, dia berikan sinyal. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa kadzalika maradul qalbi. Orang kalau sudah sakit hati, ayata'adzar alaihi fi'luhu al-khas bihi alladhi khuliqa li ajlihi. Kalau orang sudah kena penyakit hati, maka tabiat pertama sekali dia diciptakan oleh Allah sudah hilang. Ya, nampak. Tabiat punya, tabiat untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tabiat kalau Allah itu adalah penciptanya. Tabiat kalau hati ini cenderung untuk beribadah kepada Allah. Yang kagak kena penyakit hati, tabiatnya kagak ada apa. Kenapa orang tidak salat, hatinya buruk? Kenapa orang berbuat maksiat, hatinya buruk? Kenapa tidak mau puasa, hatinya buruk? Kenapa? Karena tabiat pertama sekali dia itu bisa hilang gara-gara penyakit hati. Apalagi penyakit hati itu berlangsung lama. Maka tabiatnya hilang, penyakit-penyakit makin bertambah, dan perbuatan-perbuatan maksiat makin bertambah juga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Apanya yang hilang itu? Ya, yang hilang apanya? Wahwa al-ilmu. Maka hidayah itu tidak akan pernah datang kalau hati kotor, Pak. Ya. Hidayah, petunjuk, ilmu itu tidak pernah datang dari Allah. Kenapa? Karena hati kita ini dengki sama orang lain. Hati kita ria dalam melakukan sesuatu hal. Hati kita ini ujub. Hati kita takabur. Maka kalau sudah ada penyakit ini, penyakit takabur, maka semua sudah tertutup. Tak ada lagi kebenaran, tak ada lagi kejahatan. Hanaduh tak pulih, Pak. Ya. Hanaduh tak pulih. Makanya iblis itu, ibadah iblis bisa ditutupi dengan, iblis kan lama sekali beribadah. Dalam satu riwayat dikatakan 1500 tahun. Dalam satu riwayat lagi sampai ribuan tahun beribadah. Tetapi gara-gara satu penyakit dia tak banyak, penyakit hati. Al-kibru. Kibru ini apa? Dia bangga dengan dirinya sendiri karena diciptakan dari api. Gara-gara penyakit ini, ibadah-ibadah dia itu hilang semuanya. Mana fungsi lain? Ini seperti orang bisa melihat. Gara-gara penyakit mata, gara-gara mata tak berfungsi, gara-gara mata ini kena penyakit, semua tak ada fungsi lagi. Membaca tak bisa, apa pun tak bisa lagi. Ya. Ini yang pertama yang hilang. Jadi jangan pernah harap petunjuk kalau hati ini masih kotor. Makanya kalau ingin harap petunjuk, maka bertobat dulu. Minta maaf dulu pada Allah Subhanahu wa taala dan akui dulu dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, al-hikmah. Hikmah ini apa? Ya, kita sudah pernah beberapa bulan yang lalu. Hikmah, kalau seandainya ada seorang meninggal dunia, kita ingin melihat mana hikmah dan mana bukan hikmah. Ketika seorang baru meninggal dunia, kita melihat yang meninggal tadi. Ketika kita mengatakan, "Ummah sayang tadi,"
perusahaan sudah dia tinggalkan, tanah sudah ditinggalkan, hotel sudah ditinggalkan. Hotel ada berapa buah hotel, tanah puluhan hektar. Kemudian saham begitu juga, sayang dia ya. Seorang yang melihat orang lain sayang orang lain, itu bukan hikmah namanya. Yang dikatakan hikmah, ketika melihat kesalahan orang lain, dia melihat diri dia sendiri. Ketika melihat amal ibadah orang lain, dia melihat diri dia sendiri. Ketika dia melihat orang lain meninggal dunia, dia melihat diri dia sendiri. Itulah hikmah namanya. Ya, ini seperti seorang di depan kita itu ada seorang naik kendaraan menghidupkan lampu sen sebelah kiri, Pak. Tetapi we belah nun kan, Pak. Menyorong hana hikmah kita menak orang yang, Pak. Hanjit namanya tapu, Pak. Hanjit namanya sang ata baru, ya, Pak. Hana depu-tepu, ya, Pak. Ini marah dia. Tetapi orang punya hikmah, ketika dia menghidupkan yang kiri kemudian belok kanan, dia melihat punya sendiri. Malun aman, hana lagi agaknya. Ya, Pak. Itu hikmah namanya. Dari mana hikmah itu? Karena hatinya bersih. Seorang hikmah ketika melihat orang lain meninggal dunia, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha. Dalam satu hadis lagi, wa kafa bil mauti wa'idha. Dia melihat orang meninggal dunia, menyolon lagi yanci bagi banjara. Artinya apa? Saya tidak bisa buat planning ini, planning itu, tiba-tiba meninggal seperti ini. Bagaimana ini? Ya, ada 3 ahli sufi. 3 ahli sufi, mereka berdialog satu sama lainnya. Ahli sufi pertama bertanya kepada yang ketiga, kamu cita-cita kamu apa? Apa kata yang ketiga? Cita-cita saya dalam bulan ini terus berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, saya terus berbuat kebaikan. Kemudian yang pertama nanya lagi sama kedua, kamu cita-cita kamu apa? Ya. Saya dalam minggu ini insyaAllah akan saya berbuat kebaikan terus. Yang kedua. Kemudian dua-dua ini bertanya kepada yang pertama, kamu cita-cita kamu apa? Dijawab oleh yang pertama. Ini orang yang hikmah ini. Bagaimana saya mau bercita-cita kalau dalam detik ini saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling enggak saya ketika sudah masuk waktu salat subuh, saya senang sekali saya sudah bisa beribadah kepada Allah. Ketika masuk waktu zuhur, alhamdulillah saya sudah bisa beribadah kepada Allah. Ketika masuk waktu asar, alhamdulillah saya sudah bisa beribadah kepada Allah. Dan saya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Karena mungkin tak akan ketemu lagi asar itu. Walaupun matang udah benar, Pak. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut nih. Berarti ilmu tidak ada. Hanya bertemu hidayah, ya, Pak. Kalau orang yang masih kotor hatinya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan pernah dapat hikmah. Segala sesuatu itu selalu melihat objeknya orang lain, bukan diri sendiri. Ketika katanya serempet kendaraan, tapi yang itu tak termenak agak boleh, Pak. Hantar tak pegah. Salah lun. Ya, namanya salah lun ya. Karena lun tak ada, Pak. Selalu menyalahkan orang lain. Itu artinya orang yang tak punya hikmah. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ketika dia melihat kesalahan orang lain, dia melihat sendiri, berarti itu hikmah. Ya. Contoh lagi, ada seorang anak muda, jadi dia bawa kendaraannya kencang sekali, Pak. Kencang hamil, tertuh. Jadi pegah tegak apa, lewat lagi katanya, Pak. Rupanya ketika 1 kilometer ke depan dia ketabrak. Ketika kita melewati tempat itu, kita lihat anak bunuh lagu berjerah ni. Berjerah ni. Toi balak-balak, Pak. Berjerah ni. Ini orang enggak punya hikmah namanya. Tetapi ketika orang punya hikmah, dia melewati tadi itu, lun lumpuplung tegaci, nyo meninggal kiban. Akhirnya apa? Dari 100 je ke 60 je ke 40 Pak jam bacu-bacu. Pekan gara-gara tadi, Pak. Walaupun setelah 1 kilometer selanjutnya dah puplung tertuh remah, Pak. Ya, dah puplung tertuh remah. Jadi artinya seorang yang hikmah itu, dia bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Itu hikmah namanya. Ya. Ini sudah 2. Kemudian yang ketiga, ma'rifah. Seorang tidak akan bisa mengenal Allah kalau hatinya kotor. Ya, Pak. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berjalan di atas air, ditanya oleh Bani Israel, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Ittaqillah." Dia menunjukkan hatinya, Pak. Begeli hati, betul ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu akan diberikan oleh Allah kalau hatinya bersih. Diberikan hidayah, kemudian diberikan hikmah, kemudian satu lagi diberikan ma'rifah. Seorang yang sudah ma'rifah, dia akan tahu hakikat ibadah itu apa. Dia akan menikmati ibadah itu.
Bukan salat-salat saja, bukan duduk berzikir saja, tidak. Dia tahu hakikat zikir itu apa. Dia tahu hakikat ibadah itu apa. Seperti orang mancing, Pak. Orang mancing itu betah berjam-jam. Kenapa? Karena dia tahu hakikat mancing itu apa, ya, Pak. Itu pu, Pak. Kenikmatan di dalam mancing itu di mana itu pu, ya, Pak. Beda dengan katanya hana tepu-tepu, Pak. Tak kalian Pak pu hana bulain. Ni copeng 50 ribu, 30 ribu na belum ke 3 kilo mendeme, lelah mendeme, Pak. Nyodu ino 2 jam, 2 jam, 4 jam engkau berminau deme buat. Ya. Orang yang mengatakan itu tak tahu dia hakikat mancing itu apa. Itu orang yang mancing, walaupun pancingnya harga 5 juta, yang berdamai ke hanya lebih daripada 30 ribu itu ni, Pak. Tapi dia senangnya luar biasa. Seorang yang salat sunat walaupun 2 rakaat saja, yang mengetahui hakikat salat sunat, ibadah itu nikmat sekali bagi dia. Duduk itu berzikir itu nikmat sekali bagi dia. Baca Al-Quran itu nikmat sekali bagi dia. Sehingga kalau satu hari nak baca Al-Quran pusing, Pak, memang, Pak, memang. Lagi orang hendak kena kopi ti orang memang, Pak. Umpamanya hana je kopi, yang harus duduk kedai kopi tiga. Kedua minggu hana duduk kedai kopi, Pak. Memang, Pak. Kenapa? Karena dia sudah ridha, Pak. Ya, sudah ridha untuk melakukan hal tersebut. Dia sudah makrifah, sudah menikmati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ibadatuhu wa taladzud bi dzikrihi. Ya, nih, Pak. Beribadah itu nikmat. Maka seorang hati kotor itu nak nikmat lagi ibadah. Maka jika katanya ketika habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, hati mendak duk, berarti nak penyakit hati, Pak. Hati masih sakit, Pak. Walaupun ho-ho tamai mendak, tetap je, Pak. Segolong kita hilangkan penyakit hati itu, Pak. Ya, jadi penyakit hati harus bergaduh oleh. Ya. Makanya nanti ada orang baik salah haji ubat ni, Pak. Salah haji ubat minum. Ketika sakit kepala, ya belum tu ubat sakit ulai, Pak. Ubat sakit ulai belum. Rupanya apa? Sakit kepala gara-gara sakit mah. Maka ketika sakit mah itu, dia dibawa kepada kepala, tapi minta ubat sakit ulai. Paduk ni dah ubat sakit ulai nak boleh-boleh, Pak. Ya. Jadi bagaimana caranya? Sumbernya kita obati penyakit mah dulu, penyakit ulai kada. Kalau tidur tidak nyenyak, tidur tidak enak, kita selalu susah. Yang intinya apa? Penyakit hati hilangkan dulu, Pak. Ya, kada penyakit hati lain. Baik dah buat psikolog, Pak. Kita datang ke psikolog, ini tolong saya bagaimana? Gejo obat tengah, anak tengah cik, Pak. Ya, anak tengah cik. Karena apa? Karena yang bermasalah adalah mental kita, Pak. Yang bermasalah adalah hati kita. Kalau hati sudah diobati, lain mangat mendung lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa taladud bi itsat bi dzikri. Dan kita ketika berzikir itu menikmati zikir, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Kita nikmati zikir itu, Pak. Kita nikmati ibadah itu. Ya. Wa itharuhu dzalika ala kulli syahwatin. Ini akan mempengaruhi, akan menghilangkan syahwat-syahwat tu kan gadah menduma. Maka jika gadah penyakit hati, syahwatnya gadah. Dalam tanda kutip. Syahwat itu kan ada dua, ada positif negatif. Kita kalau ingin minum air itu syahwat juga namanya, keinginan. Kalau kita ingin melihat saja air ini, maka air tidak akan sampai ke mulut kita. Kalau kita tidak ada syahwat, maka tapajuh buah nali, tapuh nali, maka lagi malaikat. Keinginan untuk makan tak ada lagi. Keinginan untuk minum tak ada lagi. Ya, yang dimasukkan syahwat di sini, syahwat-syahwat negatif. Seorang berkeinginan mencuri punya orang lain. Seorang berkeinginan untuk mendalimi orang lain yang gadah mendumai. Gara-gara apa? Gara-gara tadi sudah kita hilangkan semua. Kita tabiat kita kembali lagi. Kita diberikan hikmah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, hidayah oleh Allah, dan diberikan satu lagi makrifah oleh Allah. Kita menikmati semuanya, Pak. Dan syahwatnya hanapa idu ino, Pak. Hanapa idu, Pak. Syahwat negatif itu. Hanapa idu le ko kegop hanapa idu le. Tapi tak pergi le hati, Pak. Ya, menyohana ada pergi hati anjing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kalau ada orang mengatakan dia takwa tapi hati masih dengki sama orang lain, dia bukan orang takwa. Kalau dia mengatakan saya bertakwa, tetapi hatinya itu masih apa? Masih takabur, menyokan lun hana selesai, menyokan lun hana berehnya, atau ujub, atau sum'ah. Jadi sum'ah itu kita melakukan sesuatu supaya didengar oleh orang lain, atau kita ujub bangga dengan diri Pak. Ya, Pak. Ini kalau saya tidak begini maka tidak begini, kalau tidak begini maka tidak begitu. Begitu juga dengan takabur. Ya. Takabur itu apa? Panena don lebih hayilun, ya, panena don lebih hayilun. Ini seperti syaitan.
Syaitan itu mengatakan Adam itu tidak ada apa-apanya ya Allah. Saya diciptakan dari api sedangkan Adam itu dari tanah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wal isti'anah bi jami'i syahwat wal a'dha. Dengan membersihkan hati, itu anggota tubuh yang lain selamat semua, Pak. Maka nanti kalau ada yang mengatakan ni pergi banjaranya, mata kalau mati tebel matanya. Tapoh matanya. Baik tajih mata, baik tanianya mata, Pak. Hati dia bermasalah, Pak. Maka dengan hati bersih akan menolong al-isti'anah bil a'dha. Anggota tubuh itu akan tertolong semuanya. Syahwat-syahwat jahat itu akan tidak bisa lagi dah duduk di sini. Makanya tapi kadang-kadang begini. Ada jamaah bertanya, saya hari ini berbuat kebaikan-kebaikan, besok buat maksiat lagi. Gimana caranya? Apakah bisa? Apakah dimaafkan saya oleh Allah? Apakah memang hati saya sudah kotor sekali? Jadi lumpukah minum. Ini kita mengambil di dalam kitabnya Al-Aqaid As-Salafiyah. Itu tebalnya 3 kali kitab ini. Yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti. Imam Ghazali tadi mengatakan, kalau kita ingin melihat bagaimana hati seseorang itu, maka perhatikanlah anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya masih berbuat maksiat, maka hatinya belum bersih lagi. Kalau anggota tubuhnya sudah baik, maka hatinya sudah baik. Jadi cukup lihat pada anggota tubuhnya saja. Maka dengan bersih hati itu kita kembali kemari. Nanti kalau teringat lagi kita kembali ke Syekh Asy-Syanqiti tadi, apa yang ingin kita ucapkan tadi. Kalau seandainya hati sudah bersih, maka syahwat-syahwat itu pun hana tempat le di tino. Ya. Kemudian begitu juga al-a'dha. Jadi hati ini bisa menolong, bersihnya hati bisa menolong anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepadaku. Ibadah ini dalam arti yang luas. Apa dalam arti yang luas? Ibadah yang dimaksud oleh Imam As-Sa'di, kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yurdihi zahiratan kanat aw batinah fa huwa ibadah. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, apakah zahir ataupun batin, itu namanya ibadah. Jadi makanya sebenarnya kecenderungan manusia itu untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan yang diridai oleh Allah. Tetapi gara-gara hatinya ini diletakkan penyakit-penyakit di sini, Pak. Penyakit ria, penyakit. Akhirnya apa? Yang tadi hilang semua. Makanya tidak bisa ada dua-dua di sini, tidak bisa. Kalau seorang mengatakan saya bertakwa sekali kepada Allah tapi susah meninggalkan maksiat. Ya ini Syekh Asy-Syanqiti kata beliau begini. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi kata Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, iman itu bisa terus bertambah gara-gara kita itu taat kepada Allah. Hari ini kita taat, kita salat subuh berjamaah, kita berzikir, waktu itu iman kita bertambah. Tengok ada pegang mati hilang. Besok lihat maksiat kita buat, akhirnya iman kita berkurang. Jangan sampai ketika berkurang iman itu kita meninggal dunia. Usahakanlah ketika kita berbuat taat, di situ kita meninggal dunia. Makanya kita berdoa kepada Allah, matikan saya dalam taat ya Allah. Jangan matikan saya dalam maksiat. Karena tanah debu nih, Pak. Makanya ingat-ingat saja, ketika kita ingin berbuat maksiat, ingat saja, menyolong pegang mati, lun mati lah mati, kacau lun. Kenapa kacau? Karena ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Rasulullah mengatakan yub'atsu ala ma mata alaihi. Seorang itu dibangkitkan posisi terakhir bagaimana? Posisi terakhir sedang main judi online. Ya, main judi online. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, nyo ka level kedum kan. Gabungnya ngegabung level kan, Pak. Nyo levelnya, Pak. Seorang ketika meninggal dunia dalam keadaan mabuk, maka dibangkitkan di padang mahsyar, dia teringat posisi terakhir dia. Maka Rasulullah mengatakan yub'atsu ala ma mata alaihi. Dia dibangkitkan dalam posisi terakhir dia dalam keadaan mabuk, maka dibangkitkan begitu juga. Orang munafik kata Allah, ketika dia meninggal posisi dia masih munafik, ketika dibangkitkan sifat munafik itu masih ada, dia membohongi saya lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggal dalam keadaan sujudnya, Pak. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, posisi terakhir dia juga dalam keadaan sujud. Seorang yang membaca Al-Quran meninggal dunia, maka dibangkitkan oleh Allah pada posisi dia terakhir ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Ini analoginya begini. Kita baru pulang kantor. Ketika kita pulang kantor, kita pakai jas, pakai dasi, pakai tah, nganti patul.
Karena ngantuk sekali, kita langsung tertidur di atas kasur. Hana tepu. Ketika kita bangun, sudah masuk waktu asar. Atau kita pulang isya, kita bangun sudah subuh. Waktu kita bangun apa? Rupa ji banu kanto bunolun dan belum ganti pakaian lagi. Makanya ketika dia posisi dia tidur dengan dasi dan jas, dia ketika bangun tidur posisi masih dengan dasi dan jas. Ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan sujud, maka ketika dibangkitkan posisi juga masih dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fa fi kulli udwin faidatun. Maka kalau hati sudah bersih, semua anggota tubuh itu diberikan faedah oleh hati, oleh raja. Raja kaget hati. Maka kalau ingin melihat raja itu bagus atau tidak bagus, maka lihat rakyatnya dulu. Menyor rakyat mentang lagi yang mentang berarti raja hana betul. Kalau kita ingin melihat hati, maka lihatlah anggota tubuhnya. Tangan ini hana betul, mentang hana betul. Mata hana betul, bapa hana betul, berarti raja hana betul. Kalau rajanya betul, hatinya sudah benar, maka raja itu akan memberikan faedah. Fa fi kulli udwin faidatu. Semua dapat faedah. Tangan ini bisa menolong orang lain, kemudian mata ini baca Quran. Maka katanya nyopakan tutah tak ada baca Quran. Tak kala Quran mendengar tapi pak. Nyan baik tak betalah mata pak. Yang salah adalah hati pak. Hati ini kakotor hati. Bagaimana caranya? Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan begini. Seseorang itu idza aznaba dzamba, kalau dia berbuat dosa, maka dia mithlul akaffi, seperti telapak tangan. Hari ini berbuat dosa, telapak tangan dia tertutup. Besok berbuat lagi tertutup, sehingga tertutup semualah tangannya, sehingga susah untuk dibuka. Yang di dalam tidak bisa keluar, yang keluar tidak bisa masuk ke dalam. Bagaimana caranya? Bukanlah satu-satu kembali, buka satu-satu kembali. Pak. Setelah itu lepaskanlah dia. Arti lepaskan apa yang ada di tangan ini. Begitu juga hati, Pak. Bagaimana caranya? Tidak bisa langsung. Paling enggak tadu orangnya dan berzikir, orangnya. Dan kita berniat ingin mengurangi penyakit yang ada di dalam hati kita. Kurang langsung semuanya tidak bisa, kurang sedikit-sedikit. Wa faidatul qalbi, maka faedah hati itu dua. Yang pertama al-hikmah, yang kedua ma'rifah. Ini dua-dua ini dapat gara-gara apa? Gara-gara al-ilmu, sudah dapat hidayah dari Allah. Inilah orang yang dapat hidayah. Inilah yang kita ceritakan seorang pelacur yang masuk ke dalam surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Jadi intinya bukan kasih minum sama anjing sebenarnya akannya. Kalau intinya memberikan minum kepada anjing, maka pelacur-pelacur banyak mencari anjing. Maka asih hanale. Ada tetanya hoka asih, kai drop li pelacur. Kenapa itu li pelacur? Katanya sesuai dengan hadis, masuk dalam surga gara-gara memberikan anjing itu air. Bukan itu masalahnya. Bukan memberikan air kepada anjing, bukan itu. Intinya apa? Wanita ini dia bertobat. Kenapa? Dia bersihkan hatinya, Pak. Ipegli hati, Pak. Bisa saja dengan wasilah doa anjing tadi. Ipegli hati mandum, sehingga apa? Dua ini ada sama dia, hikmah dan ma'rifah. Makanya kita nggak bisa menilai orang lain, Pak. Dari casingnya saja nggak bisa. Dengku ibadah biasa-biasa mentok, ya, Pak. Urung gemekat, kejak gede, kejak lebih hayu lu. Lun baca Quran lebih ibadah nggak bisa, Pak. Atau kita tak bisa juga mengklaim orang lain, Pak. Itu seorang pelacur, itu seorang penjudi, itu seorang buat maksiat, tempat dia dalam neraka, tak bisa. Kenapa? Karena dalam perjalanan waktu dia bisa berubah. Ketika dia berubah, hatinya dapat dua ini, Pak, al-hikmah wal ma'rifah. Maka nanti lebih dia dibandingkan kita. Ya. Artinya bagaimana? Kita tak kelenggap, lun baik lagi nyan lah. Nyan, Pak. Nyan mentang dia. Tak boleh kita memvonis orang lain. Apalagi memvonis masuk ke dalam neraka. Di bulan neraka, di bulan neraka haji, di bulan neraka haji. Hana depu dia tamang neraka. Ya, jadi artinya apa? Enggak boleh memvonis orang lain. Karena kalau hati dia sudah bersih, itu petunjuk dan hidayah akan dapat. Kalau sudah dapat petunjuk dan hidayah, dua ini akan dia dapat, hikmah dan ma'rifah. Maka kalau kita ingin tahu dalam hati kita ada hikmah atau tidak, bagaimana kita melihat orang lain, meresponnya lihat diri sendiri, Pak. Itu hikmah berarti. Berarti kita ada hikmah. Tapi ketika melihat orang lain yang bawaannya temenak saja, Pak, dron talah. Hana tak kalian draw aja. Berarti hikmah belum nak. Menyo hikmah belum nak, berarti hati mentang kuto. Ya, hati ini adalah walaupun sedikit-sedikit nak mentang kuto. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pokoknya.
Wa alamatul ma'rifah lil mahabbah faman arafallahu ta'ala ahabbahu. Ya. Jadi tanda-tanda kita ingin melihat ada makrifah dalam hati kita ini bagaimana? Ya. Bagaimana kita melihat ini makrifah sudah ada, nikmat apa namanya sudah ada, semua sudah ada dalam beribadah. Kalau kita nikmat dalam beribadah itu berarti sudah ada makrifah. Kalau kita nikmat dalam melakukan segala hal, bersedekah itu nikmat bagi kita. Tentu tak ada, Pak, nikmat. Kita dalam menjalankan sesuatu nikmat berarti makrifah sudah ada. Makanya seorang itu kenapa dia jangan sampai dia nikmat berbuat maksiat. Tapi kalau dalam maksiat bukan makrifah lagi namanya, Pak. Dia itu melakukan maksiat nikmat, Pak. Dia melakukan riba itu enak, semua enak. Berarti apa? Ininya tidak ada lagi, Pak. Ini sudah ada penyakit dalam hati dia. Dia sudah menikmati maksiat. Maka menikmati sesuatu hal itu akibat apa? Dia sudah membiasakannya dan membersihkan segala sesuatu hal yang tidak dibutuhkan, dan dia membiasakan untuk berbuat kebaikan. Maka nikmatlah ibadah itu. Tetapi kalau dia melakukan kejahatan-kejahatan, maka kebiasaan kejahatan ini akan nikmat bagi dia. Seorang nikmat riba orang lain karena sudah terbiasa. Alah nyampi hana bukunya. Alah kacok bacut kah hana bukunya, Pak. Dia sudah menikmati, Pak. Alah ada korupsi, padumlah korupsinya. Urung lain miliaran, loan mentang 30 juta ada korupsi. Hana bukunya, enggak takut lagi dia, Pak. Kenapa? Karena sudah dia nikmati itu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan melihat lagi bagaimana ciri-ciri orang yang ma'rifah tadi, Pak. Tadi sudah menikmati ibadah. Yang selanjutnya, Allah yu'thir alaihi dunia. Dunia ini tidak bisa mempengaruhi dia. Sebagaimana orang lain tidak bisa mempengaruhi dia berbuat jahat atau dia marah. Katanya gara-gara gop bengeh katanya, Pak. Maknanya orang lain bisa mempengaruhi kita. Ya, nih, Pak. Nyo gara-gara ane bilakah bengeh katanya, Pak. Maknanya orang lain bisa mempengaruhi kita. Ini bagaimana orang lain dalam tanda kutip tidak bisa mempengaruhi kita, Pak. Tidak bisa, kecuali kita sendiri, Pak. Kita ingin ibadah, kita ingin marah, yang mempengaruhi diri kita sendiri. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam beberapa kesempatan sahabat memanas-manasi Rasulullah. Ibu tu'um ketika kejadian al-ifku. Al-ifku itu apa? Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan. Waktu itu seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Apa katanya? Rasulullah, Muhammad neceri menteng. Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan orang lain. Ya. Menyokatnya apa nena? Ceri ju. Ya. Pokok inang doang kamu selingkuh. Ya. Maka Rasulullah tidak pernah terpengaruh dengan orang lain. Kalau Rasulullah terpengaruh, tidak jauh beda Rasulullah dengan orang yang ngomong tadi. Sedangkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu ta'zim Allah itu luar biasa untuk Rasulullah. Binatang kita orang pendidikan, kita orang yang belajar, tiba-tiba ribut sama orang pekan atau apa, kita respon, berarti tidak jauh beda kita dengan dia. Jadi artinya jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh dia. Kita marah kenapa? Marah karena Allah marah kepada hal tersebut. Kita marah kepada orang berbuat maksiat karena Allah marah kepada orang meninggalkan salat. Maka tak pegah kena nyolong tepot ya, pegah bakna, Pak. Bukan karena bengeh kena ada kalian kan bengeh gini, Pak. Artinya bukan marah kepada fisik anak itu, tidak. Kita marah karena dia itu tidak mau beribadahnya. Karena Allah marah kepada perbuatan itu. Jangan sampai kita diatur oleh anak, diatur oleh orang lain marah kita. Ya. Makanya yang dimaksud di sini, seorang yang sudah ma'rifah itu la yu'thir alaihi ad-dunya. Dunia tidak bisa mempengaruhi dia. Dunia tidak bisa mengatur dia. Sistem tidak bisa mengatur dia. Bahkan dia yang mengatur sistem itu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, man ista'badad dunia. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya. Barang siapa yang dimaksud dunia di sini jabatan juga. Jabatan sebagai tuannya. Yang menyokong harta hana tepu-tepunya. Maka siap-siap kata Rasulullah SAW. Kamu akan menjadi budak jabatanmu. Kamu akan menjadi budak dunia. Kamu akan menjadi budak hartamu kata Rasulullah SAW. Maksud budak apa? Iya tuh, lagi seorang tuan sama budaknya. Budak tak bisa berbuat macam-macam. Kamu nanti buat ini, kamu nanti buat ini. Nanti tak boleh kemana-mana, kamu di sini saja. Dia diatur, Pak. Kenapa? Karena budak itu sudah dibeli oleh tuannya. Kita sudah dibeli oleh jabatan. Kita sudah dibeli oleh harta kita. Kita sudah dibeli oleh dunia. Inilah maksud Rasulullah, man ista'badad dunia. Maka jika terkontrol menubah, kontrol menubah. Tembayang pihan je le pakai nyonya tebi tembayang ai pecah ni, Pak. Yang tebi tembayang ai pecah ni. Beberapa tahun yang lalu
ada seorang pegawai negeri, Pak, ya, di sebuah instansi Haji Dua Pegang. Memang sudah lama, mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Beliau ngomong ke saya begini, kami sedang rapat, Ustaz. Ya, Pak. Ketika kami sedang rapat, pimpinannya tidak ada di ruang rapat itu, tetapi wakilnya diwakilkan kepada orang lain. Jadi pimpinannya di ruang lain, di kantornya, Pak. Kami di ruang aula. Ketika masuk waktu duhur, saya angkat tangan. Saya bilang saya mau melaksanakan salat duhur dulu. Kemudian angkat tangan lagi 2 teman saya. Kemudian sudah 3 teman saya. Ketika itu apa? Kami angkat tangan, kami keluar mau salat duhur. Pimpinan sidang mengatakan kita lanjut, tapi kami salat duhur dulu. Akhirnya yang lain ikut semua salat duhur. Kejadian ini dilapor oleh yang pimpin sidang kepada pimpinan kami. Akhirnya kami bertiga dipanggil. Kami diancam mau dipecat. Lumpagah hilun tu bapak. Baik yo pak, ku yo demai pak. Bapak tenang saja pak. Tapi lum ya pecat. Lum ya pindah leho ya pindah. Bapak tenang saja. Masa gara-gara ibadah ini berani pecat? Masa gara-gara ibadah bapak berani dipindahkan? Bapak tenang-tenang saja. Yang penting bapak berdoa-doa sama Allah ya pak. Rupanya bapak ini tiga-tiga ini. Saya bilang begini, bapak sabar saja pak, tenang saja. Rezeki bukan dari bapak itu. Bapak rezeki bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau putus di sini, bapak berdoa lagi kepada Allah. Rezeki bapak mungkin bukan dari bapak ini. Akhirnya setelah seminggu kemudian apa kata bapak ini? Tunggu surat kamu 1 minggu lagi. Ya, tiga-tiga kalian. Ya gara-gara awak apa-apa anak selesai benar. Semua orang membangkang semuanya, demi mendung. Akhirnya minggu depan selanjutnya, hanya jadi pecat nih pak. Apa kata pimpinannya? Nyo gara-gara awak doang surah Allah memang lu selama minggunya. Memang lu. Kakilah nak puji. No waktu datang waktu duhur semua jamaah deh. Ketika datang asar semua berjamaah. Tidak ada lagi rapat-rapat lagi. Rapat berhenti sebentar. Ya nembaknya. Akhirnya bapak itu kerja lagi. Dia lapor tu balu, lun kait ini wong demam. Hana jadi bicara. Ya. Lu pegang lu lagi lu pegang apa? Nu berdoa apa Allah kepuyo kan. Bapak jangan sampai diperbudak oleh jabatan. Kalau mau salat kita salat. Ya. Kita salat, kita beribadah. Makanya seorang yang sudah masuk ke dalam sistem maka dia akan diatur oleh sistem. Maka Rasulullah mengatakan jangan sampai wayashtaru nabihi thamanan qalila. Kita dibeli dengan harga yang murah, dengan harta itu. Maka di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Sawi, Imam Sawi mengatakan begini, kenapa Yahudi tidak mau mengikuti Rasulullah? Padahal di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah jelas-jelas yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Dijawab oleh Imam Sawi, kenapa tidak menerima? Kalau mereka terima maka jabatannya akan hilang. Dan dapat harta lagi. Hanya berdemai tepu-tepu ya, makanya mereka itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Karena di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam ajaran Islam itu semua kita sama. Hana raja, hana nyohan, mandum sama Pak. Semua sama. Kami tidak mau kata Yahudi Pak. Ya, jabatan hanale, peng hanale, tapu hanale. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya, ini sudah jam 7 kurang 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.